Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati, hormatan Cimpuring, Dilancet, Kang Apan dari dosen pasca sarjana FISIP Unpad. Dulu dosen pembimbing saya Kang Informa. Jadi kalau tahu jasa saya palsu atau tidak Kang Apan yang bertanggung jawab. Kang Komeng, ini suhu politik Jawa Barat yang saat ini ada di posisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tapi dalam kapasitas hari ini dari forum parlemen ya, ada Kang Budi, lalu Kang siapa? Kang Ujang dan kawan-kawan, Kang Caca. Jadi terkhusus memang forum parlemen kita undang karena juga sudah menunjukkan sebuah pergerakan begitu, dan ini ada persoalan parlemen nih yang belum bisa optimal. Lalu para aktivis Kang Deden Rumaji ini lari maraton dan belum jatuh Kang, jadi masih terus dan rombongan ya, ini teman saya dulu di Bina Marga, jadi tahu dia persis kalau jam Ibu Mega perintahkan dulu, pokoknya Eka kamu harus selesai sebelum saya selesai jadi presiden. Jadi jam 2 malam ke kolong jembatan di mana jalur tol Bandung Jakarta ya Kang. Lain nama tinggal alartieun menikmati mas saya mayar tol lain Kang, padahal babak belur kita ya sama Pak Samrudin Alamba itu. Kang Dodi ini tokoh cukup fenomenal yang terus dihajar oleh booster-boosternya LDM, tapi beliau tangguh. Dan ini Kang Dodi dikenalnya aktivis kampung ya, dan teman-teman yang lain Kang Tio, Kang Ibu Popi selaku inisiator. Nah, ada khusus Kang Agus aja nih, patuh ulah nyumput wae Kang. Nggak apa-apa udah tahu. Ini ketua tim pemenangan KDM di Bandung Barat kan. Jadi ya dulu. Jadi tokoh insaf ini bukan namanya ya, tokoh insaf. jadi ini menarik ya. Jadi ada tokoh-tokoh fenomenal di mana dulu Kang Aje ini babak belur Kang, nggak tahu habis motor, mobil, apalah mensukseskan 4 kali 4 ya, 4 kali 4 nomor 4. Bapak Ibu sekalian, terutama dari teman-teman media, ini Kang Sandi dari Republika, penanggung jawab Jawa Barat juga hadir, dan teman-teman wartawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang ini sebetulnya forum untuk teman-teman wartawan, jadi tokohnya diatur ya, nggak bisa tadi. Salam hormat dari Kang Dada, memang karena beliau ada acara khusus. Yang lebih luar biasa lagi, saya apresiasi dari Kang Nejang Nasr tadi Kang, langsung telepon, aduh Kang saya udah bulan Jumatan udah rencana ke sini, tapi tiba-tiba praksi saya menugaskan saya ke Hong Kong katanya nanti malam, jadi mendadak. Ya kira-kira itulah gambaran kaukus yang kita bangun. Jadi Bu Naneng, saya belum ketua nih, ketuanya Kang Komeng nanti. Hanya ya kita mengorganisir lah ketokohan di Jawa Barat untuk masih bisa berkontribusi ke beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Terima kasih Bu Naneng. Bu Naneng aktivis juga dari Universitas Balai Bandung Kang, Pak Lili ya, dan beliau mengikuti semua pergerakan kita di sini. Jadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Inti dari hari ini atas sebuah lebih kepada kesadaran menghadapi sebuah fenomena di Jawa Barat ya. Saya menyisakan sebuah tanggung jawab dalam perspektif kebangsaan dan juga secara budaya sebagai orang Jawa Barat, khususnya dari komunitas masyarakat adat Sunda. Saya mewakili. Ada beberapa yang tentu
memerlukan sebuah bukan penilaian dan kemudian pensikapan kepada sebuah perjalanan pemerintahan. Nah, kalau kita hitung, memang hari ini usia gubernur dan wakil gubernur terpilih tepat di 100 hari. Ya, di hitungan-hitungan kami 100 hari, dan saya kira sudah menjadi sebuah tradisi politik lah, boleh katakan, selalu mengedepankan beberapa lembaga survei pun sudah melempar ke publik begitu tentang 100 hari kinerja gubernur, lalu juga lembaga survei sama, lalu beberapa pemerhati di bidang pemerintahan juga sama. Jadi memang 100 hari ini menarik. Nah, kali ini kita coba untuk melihat dari perspektif lain dari Pasir Impun ya, tentang 100 hari kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi yang berpasangan dengan Pak Erwan di dalam konteks pemerintahan. Saya mendahului kemarin karena teman Tribun minta saya jadi narasumber bersama junior saya, putranya Pak Profesor Bagirmanan, mencoba untuk melihat, dan ada beberapa hal yang memang kita bahas. Nah, di forum hari ini saya bebas, jadi tanggapan saya kira tidak ada istilah narasumber ya, narasumbernya kita semua. Lalu nanti kita rangkum, kita kemas bersama. Tapi sebagai pengantar tentu ada petunjuk-petunjuk jalan yang harus kita lihat. Nah, untuk tidak kabur melihat sebuah persepsi tentang fenomena yang ada yang dikenal. Jadi saya lebih lugas lah bicara. Yang jadi sorotan kita beberapa hal. Pertama, kita pertanyakan apa sih gubernur itu gitu. Apa sih sebenarnya fungsi gubernur, lalu perannya seperti apa. Secara khusus saya minta apa-apa nanti memberikan pengantar. Saya kira ini cukup representatif untuk berbicara dalam kapasitasnya, sebab backgroundnya memang dia sarjana ilmu pemerintahan dari UGM, S2 dan S3-nya di UI, tapi ngajar di Unpad, kan aneh ya. Jadi ada 3 universitas di belakang beliau yang bisa dipertaruhkan integritas dan kredibilitas pemahaman beliau tentang kepemerintahan. Nah, jadi nanti kita antarkan dulu oleh Pak Apan ya tentang apa sih sebetulnya gubernur tuh harusnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada hal yang menarik. Ini istilah konten, saya nggak tahu narasumbernya. Silakan yang berani nanti bicara. Jadi kita fokus saja bicara tentang gubernur konten ya, yang sudah dijuluki oleh gubernur Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Dari situ ada variabel lain yang harus kita lihat, sebab ada fenomena khusus hari ini di mana media sosial menjadi bagian dari akan bisa menjadi bukan hanya petunjuk arah, tetapi bisa menjadi sebuah mekanisme yang bisa mengalahkan, jangan sampai mengalahkan institusi-institusi kenegaraan. Ini penting ya, sebab sepertinya ada penggiringan tentang peran media sosial ini. Bahkan terakhir ada hal yang baru saya buka hari ini, bahwa tim sukses pasangan gubernur ini sudah beralih fungsi berada di Dinas Kominfo dengan ID card. Tapi outputnya adalah KDM. Ini menarik ya. Ini menarik. Jadi nanti perspektif itu bisa dilihat. Tetapi pakai ID card KDM dan sebanyak 20 orang berada di kedinasan Kominfo, dan itu yang membrand tiap hari, di mana kamera yang selalu
ada, tetapi outputnya KDM. Padahal beda antara KDM dengan pemerintah. Nah sekarang kita bicaranya gubernur. Jadi benar tidak ada relevansi atau bentuk lebih kepada bentuk pelanggaran, tidak. Ada sebuah institusi yang melibatkan tim sukses kemudian keluar. Nah ada hal-hal lain yang tentu, nah ini penting ya, nanti siapa yang mau bicara silakan tentang ini, penting sebab yang kita khawatirkan jangan sampai media sosial ini menjadi pengendali kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berbahaya, Pak. Sistem pemerintahan, kelembagaan pemerintahan bisa rusak, lalu aturan-aturan pemerintahan juga bisa kacau. Ya saya bukan menyombongkan diri karena dulu posisi di Telkom, Kang, di rekanan, jadi tahun 80-an akhir saya jalan-jalan ke Korea atau ke mana, ke Taiwan, nyari alat penyambung. Kita mah masih bicara alat penyambung, mereka mah sudah tukang manukes pakai handphone. Jadi kita ketinggalan lah di situ. Tetapi ini kan ledakannya hari ini. Kemudian jelek-jelek juga saya pansus ITE ya. Jadi saya ngerti format-format ini. Saya baru cerita aja hari ini. Ketua pansusnya Saudara Suparlan, saya anggota pansus tentang ITE ya di tahun 2008, lupa lagi di 2009. Nah ini hal yang perlu saya minta pendapat dari teman-teman dan bagaimana perspektifnya tentang penggunaan media sosial yang cenderung menjadi sebuah pengendali. Sebab prakteknya gubernur ini kan sangat dominan memerankan media sosial dan perangkat yang dia miliki justru diabaikan kan atau belum digunakan. Nah itu kedua. Yang ketiga tentu ini Pak Apan perlu, dia selalu bicara tentang Jabar Istimewa. Apa sih sebetulnya? Teman-teman ada yang tahu nggak format konsep Jabar Istimewa itu seperti apa? Parameternya seperti apa dan rumusan dari mana gitu. Sebab begini ya, kalau kita lihat terminologi yang provinsi yang menyandang gelar predikat istimewa, itu kan Yogyakarta. Itu pun kan diatur oleh perundang-undangan dan jelas eksplisit. Hanya Yogyakarta yang memiliki keistimewaan, dan itu penghargaan dari negara kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi saya kira saat provinsi menggunakan istilah itu tidak bisa juga sembarangan kalau konteksnya kenegaraan. Nah, kalau juga istimewa ini bagian turunan atau sebuah gerbong yang dia bawa dari ketika memimpin Purwakarta, seperti hanya kepala dinas strategi sekarang dibawa oleh beliau dari Purwakarta ya. Lalu kalau itu parameternya, apa yang istimewa dengan Purwakarta? Selama 10 tahun Pak Dedi memimpin Purwakarta misalnya, lalu itu mau diterapkan ke Jawa Barat, apakah istimewa itu kena ada lampu lampion, apa karena banyak patung, atau seperti apa? Nah ini kan masih abstrak. Oleh karena itu penggunaan ini jangan sampai menjadi konfus, padahal Jawa Barat memiliki sebuah sejarah dan peradaban, lalu warisan nilai, dan lambangnya adalah Gemah Ripah Lepeh Rapi. Jadi kalau Pak Dedi tidak mau menggunakan lambang itu, maka Ibu Popi berani menggunakan kaukus ketokohan Jawa Barat menggunakan lambang ini data dipakai, kudu dimulia dipakai, weku kuring dari mahaknya. Nah, sebenarnya lambang Jawa Barat kan ini. Iya. Nah ini biar misi kita adalah lebih kepada mengingatkan dan menyadarkan masyarakat. Jadi kalau Rocky Gerung bilang pendangkalan berpikir bukan dari aktornya, tetapi dari
yang mendukungnya. Nah ini ya kalau ini dibiarkan kan juga kedepannya tidak menguntungkan untuk jangka panjang. Jadi oleh karena itu mungkin forum ini juga bagian dari bagaimana memberikan sebuah penyadaran terhadap publik, terhadap masyarakat. Nah poin-poin lain silakan, saya kira ada hal yang kontroversi ya, mulai dari penutupan tempat wisata, ada vasektomi, ada isu barak dan APBD gitu. Ya saya bilang ya kalau dengan posisi DPRD seperti rumah tangga lah, suami istri gitu kan. Apa sih? Dulu saya kasih gambaran waktu saya ketua DPRD itu umur saya 40 tahun loh. Dan saya SMA di daerah Ciamis, Pak Nuriana udah dandim. Saya masih kebayang Ibu Reja, sekuan saya, Pak, punten, tinggal di Pak Gubernur, terus ngapring balik lapangan. Saya lihat bener, aduh, saya nggak enak hati loh. Pak Nuriana diiringi oleh 3 wakil gubernur dan sekda Pak Dani waktu itu sengaja datang menghadap kepada pimpinan DPRD hanya untuk berkonsultasi karena ada angka-angka yang dirubah. Bayangkan, saya tahu Pak Nuriana bukan menghormati saya, Kang, tapi menghargai konstitusi kelembagaan. Nah kalau sekarang ada bicara gubernur lah dilatih ngomong dengan dewan mah, terus dihantem pimpinan dewan di forum nasional, ini teh gubernur teh kumang ngerti, tapi lamun di tengah tiga asa mal mungkinnya dan memang jadi bupati ya anggota jangan kunaon jadi gitu. Nah itu Pak Deden nu ngajawab kayaknya dijelaskan, saya rada kurang ngerti itu Kang Komen juga. Saya kira itu teman-teman, ada hal-hal lain nanti kalau closing statement. Nah diharapkan hasil diskusi ini ada PR lain, satu lagi tambahan, baik dari Kaukus maupun dari teman-teman media, cik panggeingkeun atuh DPRD teh itu kumaha ya, dan masing kuring gogorowokan nya di luar itu banyak jadi teroris gitu, jadi pemberontak kan. Kita masih menghargai lur konstitusional yang punya hak mengawasi, punya hak menegur, punya hak bertanya, sampai hak interpelasi, hak angket, apalah namanya kan DPRD. Kan pertanyaan nanti cipang jawabkan Kang Agus teh, kunaon itu dewan teh caricing. Jadi Kaukus ini Pak Apan tidak akan hanya negor Pak Gubernur, ada bagian nyarekan DPRD oke jadinya. Kang Budi kumaha kan udah datang cenah ada DPRD teh kunaon nempo gubernur kieu teh caricing we teh sieun. Aya nu wani mudah-mudahan. Jadi tolong ini juga bagian yang akan menjadi bahasan kita. Saya kira itu teman-teman ya, beberapa poin ya, mudah-mudahan. Kayak udah ngabring kan dewan. Ya. Kang Utun mana Kang Utun teh? Kagak ada Kang Utun masuk. Ya, sok makan tun. Saya kira itu teman-teman ya, kita mulai dari Kang Apan dulu ya, Kang Apan, nanti silahkan bebas dan tidak ada yang harus diatur siapa. Kita karena Kang Apan bukan politisi ya, akademisi dan nganuhunkeun pisan berani masuk ke forum rada becek Kang, aya resiko seetik lah naon. Percaya urang menes mah wanian lah ya. Tepuk tangan buat Pak Apan ya. Coba Kang Apan. Terima kasih Kang Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya itu diminta oleh Kang Eka ya, karena saya dengan Eka udah kayak bersaudara lah gitu ya. Jadi saya nggak bisa nolak gitu ya. Jadi diminta untuk memberikan pandangan lah begitu ya. Karena kalau saya itu orangnya demokratis, jadi artinya siapapun punya pendapat itu kita harus hargai, kan begitu kan? Karena tidak ada kebenaran itu dimonopoli oleh seseorang, ya. Begitu juga kesalahan tidak bisa dimonopoli oleh seseorang. Jadi semua orang punya kebenaran dan punya kesalahan.
Nah, maka yang paling penting di dalam bernegara, berbangsa dan bernegara itu harus ada dialog, harus ada diskusi, ya, harus ada pendapat-pendapat, tesa, antitesa dan sintesa. Nah, begitu. Jadi tidak bisa zaman dulu kumaha aing gitu ya. Nah, bagaimana gue gitu ya. Ya nggak bisa, apalagi sekarang ini era demokrasi ya, bukan era kerajaan. Sedangkan Sultan Hamengkubuwono saja yang menyandang daerahnya daerah istimewa Yogyakarta karena diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 yang mengatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil ditentukan oleh undang-undang dengan mengingati asal-usul daerah itu baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat istimewa. Nah, itu kalimat Undang-Undang Dasar itu, pasal 18 ya. Nah, jadi kalau saya belajar ilmu pemerintahan itu wajib tuh, di luar kepala itu hafal tuh pasal 18 itu, Undang-Undang Dasar ya. Ya, itu kan. Jadi itulah ya. Sehingga Yogyakarta itu punya keistimewaan. Kenapa keistimewaannya itu? Pertama, gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dia juga didampingi oleh DPRD Provinsi DIY namanya. Nah, kabupaten kota di Yogyakarta, di Bantul, Sleman, Gunung Kidul, apa itu yang sebelah sini yang ada bandara itu, Kulon Progo, itu ada bupati, tapi ada DPRD juga, DPRD Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan sebagainya. Nah, ini daerah istimewa, gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat, tapi dikukuhkan istilahnya, pengukuhan, bukan pemilihan, pengukuhan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Saya kebetulan sekolah di Jogja ya, 7 tahun saya sekolah di sana di Jogja tinggal ya. Karena dulu UGM itu lama sekolahnya, paling susah. Ya, masuknya susah, keluarnya susah gitu ya. Nah, itu kan. Nah, itu kan. Nah, jadi seperti itu. Gimana? Oh ya. Tapi jasanya asli ya? Ya, asli dong. Ya. Nah, jadi Jangan fotokopi dah. oh ya. Jadi ini ada satu lagi yang unik ya di dalam pemerintahan ini ya, supaya ini punya pemahaman ya. Jakarta daerah khusus ibu kota ya, itu berbeda. Jakarta itu gubernurnya dipilih oleh rakyat ya, ada DPRD di Jakarta dipilih oleh rakyat melalui pemilu, gubernurnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Kalau Jogja, sultannya atau gubernurnya karena merangkap sultan Ngayogyakarta Hadiningrat termasuk gubernur tidak dipilih oleh rakyat, tapi dikukuhkan karena itu undang-undang pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Bukan undang-undang loh, ini undang-undang dasar nih. Ya. Nah, undang-undang kan lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang. Undang-undang dasar ini undang-undang konstitusi. Karena kerajaan Yogyakarta itu udah lebih dulu berdiri daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kan sultannya aja udah 10 kan, sultan ke-10 kan. Tuh, bayangkan sultan ke-10, satu sultan aja itu berapa tahun sampai meninggal kan, udah meninggal baru ganti. Kan begitu kan? Nah, Hamengkubuwono yang sekarang ini yang ke-10 itu saya masih tahu waktu dia kuliahnya di UGM itu Fakultas Hukum beliau itu. Karena tetanggaan dengan saya Fakultas FISIP. Saya tahu kuliahnya, setiap kuliah naik mobil dia, orang mahasiswa nggak ada yang naik mobil kecuali Pak Sultan itu kan, begitu kan, zaman dulu tuh tahun 76 kan. Ya motor bebek itu ya, Honda bebek ya, Honda bebek tuh ya kan ya. Jadi sepeda rata-rata Jogja itu sederhana orangnya gitu kan. Tapi dia jadi Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah sekarang Jakarta, Kota Madya Jakarta Timur, Kota Madya Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta apalagi ada 5, Jakarta Pusat itu tidak memiliki DPRD. Nggak ada DPRD Jakarta Timur misalnya, Jakarta Barat nggak ada. Yang ada DPRD DKI Jakarta. Itu ya keunikan pemerintahan ini. Yang ketiga adalah
Papua. Papua itu ada yang namanya MRP, Majelis Rakyat Papua. MRP, semacam MPR-nya. Nah, di daerah lain nggak ada MRP, kecuali di Papua. Ada MRP, Majelis Rakyat Papua. Tapi ada DPRD juga, DPRD Provinsi Papua. Ada Gubernur Papua, dipilih oleh rakyat. Nah, begitu kan ya. Nih, jadi tiga model ini kalau Aceh Aceh, NAD, Nangro Aceh Darussalam, itu juga ada keunikan. Ada di sana ada partai lokal. Partai lokal boleh bersaing untuk menduduki orang-orangnya di DPRD Provinsi Aceh maupun kabupaten-kabupaten di Aceh. Nah, di tempat lain nggak ada partai lokal. Partai lokal ya, Partai Pasundan misalnya. Di Jawa Barat nggak ada. Aceh punya. Nah, jadi ada keunikan, ada 4 nih uniknya di Indonesia ini. Nah, sekarang kembali sekarang ke posisi gubernur ya. Jadi model itu. Nah, sekarang begini. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ya, kalau dosen saya mengatakan itu Indonesia itu adalah negara kesatuan yang didesentralisir. Kalimatnya begitu. Negara kesatuan yang didesentralisir. Bukan negara federal kayak Amerika. Amerika negara federal, negara bagian. Ada negara bagian. Indonesia enggak. Tapi negara kesatuan, unity dan unitas, tetapi didesentralisir, diberikan kewenangan kepada daerah yang levelnya lebih rendah ya daripada pemerintah pusat. Jadi susunan pemerintah di Indonesia itu ada 3, pemerintah nasional dipimpin oleh presiden, ya, pemerintah provinsi dipimpin oleh gubernur, dan pemerintah kabupaten kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Jadi ada 3 level, Nah, masing-masing level itu punya kewenangan sendiri-sendiri. Misalnya contoh, Departemen Pendidikan Republik Indonesia atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dia mengurus penyakit-penyakit yang lebih besar ininya skalanya atau masalah pendidikan yang lebih besar. Nah, sementara Dinas Pendidikan Provinsi urusannya SMA misalnya, universitas diuruskan oleh Dikti, oleh pusat. Nah, bukan oleh gubernur universitas itu, tapi oleh pusat. Sementara SMA diurus oleh gubernur, oleh pemerintah provinsi. Nah, kabupaten kota itu ngurus SMP sampai SD. Nah, jadi ada pembagian tugas. Nah, ya, jadi kalau misalnya ada kampanye gubernur atau bupati mau membebaskan uang SPP misalnya, uang SPP mana? Uang SPP SD untuk bupati, SMP untuk bupati, sedangkan SMA untuk gubernur. Itu kan. Jadi jangan di apa istilahnya, kalau istilah apa ya, di apa ya? Degeneralisir ya. Nah, jadi kalau bahasa Banten itu ulah di sakompet daunkeun. Pernah dengar nggak? Pernah ada. Bahasa itu ada. Orang Sunda ada. Itu orang Baduy itu ya. Orang Baduy, karena katanya bahasa Sunda itu aslinya dari Baduy sebetulnya. Kan begitu kan? Nah, jadi setiap pemerintahan baik itu pusat ya maupun provinsi maupun kabupaten kota itu punya kewenangan namanya urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah kewenangan, ada kewenangan. Saya kasih contoh ya. Saya pernah penelitian di Tasik tahun 82 ya. Waktu menulis skripsi saya S1. Saya ingin tahu kemampuan otonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kalau orang lain kan melihatnya kan tidak bisa melihat seperti apa sih kemampuan otonomi daerah Kabupaten Tasikmalaya itu. Kabupaten ya, belum jadi kota waktu itu, kabupaten. Ternyata ada 7 urusan yang merupakan kewenangan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itulah yang harus ditangani oleh Kabupaten Tasikmalaya. Misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, yang terakhir perumahan rakyat, ya. Yang terakhir perumahan rakyat, pokoknya 7 lah pokoknya kira-kira. 7 itu. Nah, dari 7 itu bisa pertanian misalnya, atau kesehatan misalnya, atau pendidikan. Itu ada turunannya nanti, turunan ini.
yang berbeda dengan urusan pendidikan Provinsi Jawa Barat. Begitu juga berbeda dengan urusan pemerintah nasional. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, ya, bupati atau gubernur jangan merasa dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya udah, tugas utamanya aja. Urusanmu itu apa? Dalam bidang pendidikan itu kamu ngurus apa? Gubernur, bupati, wali kota, pemerintah nasional itu udah ada itunya, tidak pacorok apa itu ya, pacorok kodek ya namanya ya. Nah, itu ya. Masyarakat awam tidak paham itu. Terus terang aja tidak paham. Sampai detail begitu, terus terang aja, detail kayak begitu, ya, detail kayak begitu. Belum Provinsi Jawa Barat, tadi Tasik ya 7 di tahun 82-an, 7 urusan. Jawa Barat lain lagi, mungkin urusannya lebih banyak Jawa Barat daripada Tasik. Begitu nasional. Tapi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru sekarang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, oke. Kewenangan itu, urusan-urusan itu semua diletakkan ke kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lebih banyak, bupati, wali kota itu bebannya lebih berat. Nah, baru pemerintah provinsi, baru pemerintah nasional. Nah, begitu susunannya. Jadi kalau kita mau menilai kinerja kepala daerah, ya sudah, itu aja urusannya. Urusan rumah tangganya apa yang harus ditangani oleh bupati, oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pemerintah kabupaten itu bercirikan pedesaan, sedangkan pemerintah kota itu bercirikan perkotaan. Pemerintah kabupaten itu bercirikan pertanian, sedangkan pemerintah kota itu bercirikan industri dan perdagangan. Nah, begitu ininya ya. Nah, kalau dulu berdasarkan tingkat, pemerintah daerah tingkat 1, Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah tingkat 2, Kota Bandung. Sekarang nggak ada berdasarkan tingkat, tapi berdasarkan fungsi. Yang satu mengurus perkotaan, yang satu mengurus perdesaan, yaitu di kabupaten kota. Nah, begitu ya. Nah, perdesaan, bukan pedesaan bahasanya. Perkotaan, perdesaan. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu gambaran sepintas ya kakak ya. Sepintas panjang sebetulnya, ini ceritanya panjang. Uang kuliahnya aja 14 kali pertemuan. Ya, 16 kali pertemuan kuliahnya. Mana mungkin saya bisa menyingkat dalam waktu menit begitu Ibu Naneng ya. Itu kan. Nah, sekarang kita masuk sekarang ya. Jadi pertama itu Kang Eka soalnya mengatakan tolong dikasih tahu katanya itu fungsi gubernur itu apa. Ya, sebagai apa. Itu kan. Nah, gubernur itu dia sebagai alat pemerintah pusat. Satu. Yang kedua, dia sebagai kepala daerah. Sebagai alat ke pemerintah pusat, dia merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Dia harus menjalankan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada di daerah Jawa Barat misalnya. Jalankan oleh dia, karena dia kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, dia sebagai kepala daerah. Kepala daerah, makanya dulu disebut gubernur garis miring kepala daerah. Gubernur itu gelar jabatan untuk pimpinan sebagai kepala administrasi pemerintahan yang mewakili tingkat pusat. Bupati juga sama. Nah, garis miring kepala daerah. Nah, kepala daerah itu gelar jabatan untuk memimpin daerah otonom. Jawa Barat misalnya, kan daerah otonom Jawa Barat. Tasikmalaya, daerah otonom. Nah, jadi nama gubernur garis miring kepala daerah atau sekarang disebut gubernur kepala daerah. Ya, gubernur sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah. Berikutnya adalah mengatur dan mengurus rumah tangga. Mengatur dan mengurus rumah tangga. Jadi pemerintah daerah itu ya yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Jadi pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Jadi kalau pemerintahan itu hanya diklaim oleh gubernur saja tanpa melibatkan DPRD, ya kurang tepat. Gubernur dan DPRD. Maka ada istilah mengatur. Mengatur itu antara gubernur dengan DPRD. Maka keluarlah peraturan daerah. Makanya mengatur. Sedangkan mengurus itu adalah ya gubernurnya yang ngurus, yang membuat
Eksekutor. Ya sebagai eksekutor, tapi harus ada dasarnya yaitu peraturan daerah, kan gitu kan? Peraturan daerah harus ada peraturan daerahnya, nggak bisa jalan seenaknya, nggak bisa. Ya kecuali yang sifatnya emergensi, yang diskresi kira-kira, yang memerlukan penanganan cepat ya kayak bencana alam misalnya tsunami ya itu kan ya itu gubernur harus membuat membuat tindakan. Nah, kebijakan pemerintah, kebijakan publik. Jadi pemerintah itu harus membuat kebijakan. Pemerintah itu harus membuat kebijakan publik. Kebijakan untuk publik. Ya, bukan kebijakan untuk birokrat, tapi kebijakan untuk publik yang memihak kepada publik, yang memecahkan masalah publik. Nah, apa itu kebijakan? Public policy, kebijakan. Kebijakan itu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bertindak, pemerintah berbuat. Itu namanya kebijakan. Menggunakan sarana-sarana tertentu itu bisa peraturan, bisa perda, bisa undang-undang kalau tingkat pusat, ya kalau tingkat daerah bisa perda dan sebagainya. Jadi harus ada acuannya, nggak bisa semaunya, kan gitu kan? Nah, jadi begitu ya, mengurus dan mengatur. Mengatur dan mengurus artinya begitu. Daerah otonom adalah daerah yang berhak mengurus dan mengatur. Mengatur dan mengurus. Nah, kalau bukan daerah otonom namanya wilayah administrasi kayak kecamatan misalnya. Kecamatan kan bukan kepala daerah. Di kecamatan itu tidak ada DPRD. Tapi pemerintah wilayah dulu mah namanya kepala wilayah kecamatan Banjar misalnya. Kepala wilayah kecamatan Banjar. Camat kepala wilayah. Nah, bukan camat kepala daerah, tidak. Ya, saya kira gitu ya. Poin yang berikutnya adalah Nah, jadi begini ya. Saya kemarin sudah bicara dengan Kang Eka sebetulnya. Kemarin ngobrol-ngobrol. Di dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola bisnis sekalipun, ya, paling tidak itu harus ada 4 variabel, ya. Yang pertama adalah konsep atau narasi atau teori, ya. Jadi dalam memimpin suatu bangsa itu, suatu negara itu harus punya konsep dulu, punya narasi dulu, punya teori dulu. Untuk menuju suatu ke arah sana itu, bagaimana argumentasi teoritisnya itu bagaimana? Jadi jangan tanpa data, jangan tanpa teori. Nanti akhirnya tidak ada tujuan yang jelas mau kemana ininya, kapal ini mau dibawa mau kemana. Nah, jadi harus ada narasi, harus ada teori, dan harus ada katakanlah konsep. Misalnya Jabar Istimewa, contoh ya. Apa itu konsepnya Jabar Istimewa? Istimewa tentang apa? Jabar Istimewa. Apa yang membedakan Yogyakarta Istimewa dengan Jabar Istimewa? Perbedaannya apa? Nah, sehingga ingin mengatakan bahwa Jabar Istimewa. Istimewa dalam bidang apa istimewanya? Keistimewaannya apa keistimewaannya? Nah, itu kan. Nah, jadi artinya harus jelas dulu konsepnya, sehingga kita menilainya juga menggunakan konsep yang dia pakai. Nah, itu kan. Jadi jangan sampai dia pemakai dia jalan-jalan, sementara yang menilai juga jalan, jadi nggak ketemu itu namanya. Nggak, kalau orang Jawa bilang tuh orang gatuk gitu aja, orang gatuk, tidak siku adu manis, tidak adu manis, orang gatuk ya. Itu ya. Jadi itu ya yang pertama ya. Jadi harus ada konsep dulu yang jelas. Yang kedua ada struktur. Harus ada strukturnya, struktur birokrasi. Nah, bagaimana birokrasinya dalam menuju konsep yang diidealkan itu? Misalnya Jabar unggul misalnya. Nah, untuk mencapai Jabar unggul itu harus menggunakan struktur birokrasi seperti apa sehingga mencapai sasaran. Nah, kan gitu kan? Jadi harus digunakan itu birokrasi itu. Jadi birokrasi ya, aparatur ya istilahnya itu. Aparatur, birokrasi ya. Ya, biro itu artinya meja, artinya kantor, artinya office. Krasi itu kekuasaan. Kekuasaan dari meja ke meja, dari kantor ke kantor, dari office ke office, itu birokrasi namanya. Birokrasi, birocration.
birokrasi. Nah, struktur harus dipakai, struktur. Nah, dinas-dinas daerah harus diberdayakan. Nah, apa OPD harus diberdayakan. Wakil gubernur harus diberdayakan. Nah, gitu kan. Jangan one man show. Sorry ya, one man show ini saya tidak hanya ke Pak Deddy, tidak, tapi ke yang lain semuanya, ke kepala daerah yang lain semuanya. Nggak bisa one man show. Nah, itu struktur ya, struktur. Nih, Kang Eka misalnya sekarang ini, Kaukus nih. Kaukus ini pengen mencapai tujuan. Itu harus punya struktur, organisasi, organisasi ada pembagian bidang dan sebagainya. Ini struktur namanya. Berikutnya adalah proses. Proses itu harus ada dialektika, harus ada demokratisasi. Tidak bisa main. Gimana gue? Nggak bisa. Harus ada dialektika, harus prosesnya. Di Bandung ini banyak orang talenta kan, di Jawa Barat lah katakanlah. Universitas saja ada berapa yang terkenal? UI, IPB, Unpad, ITB 24 tuh, UPI 5 tuh, belum UIN 6 tuh. Di Jawa Barat itu ada 6 universitas, belum ya universitas swasta yang bagus-bagus juga. Ya, itu harus dimanfaatkan, harus didaya gunakan, harus dioptimalkan. Itu kan. Nah, jadi untuk sebagai masukan, itu proses ya. Prosesnya harus demokratis, prosesnya harus transparan, prosesnya harus tidak menciptakan konflik. Jadi kalau kepala daerah itu, kalau seorang pemimpin itu jangan gemar menciptakan konflik, karena dia akan celaka sendiri oleh konflik yang dia ciptakan. Tapi harusnya dia merangkul semua orang, semua kekuatan, semua power, ya, semua power yang dimiliki Jawa Barat itu dirangkul oleh dia. Harusnya, ya, siapapun yang jadi gubernur, ya. Nah, dirangkul dong. Nah, begitu kan? Karena ini untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan publik. Sedangkan APBD sendiri biayanya itu dari pajak publik, pajak rakyat, ya pajak kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi ya harus diajak serta lah masyarakat juga. Nah, yang terakhir adalah publik. Ya, publik. Pada akhirnya produk suatu kebijakan, apapun itu kebijakan, yang harus menikmati adalah publik. Pada akhirnya. Nah, tapi tidak semua kebijakan itu bisa memenuhi semua kepentingan publik. Tidak akan ada kebijakan yang bisa memenuhi semua kepentingan publik. Tapi kebijakan yang baik itu paling tidak harus bisa memenuhi sebagian kepentingan publik. Ada mungkin yang tidak kebagian misalnya. Itu harus diperbaiki, bagaimana meminimalisir orang-orang yang tidak kebagian dari produk kebijakan publik. Jadi yang namanya pemerintah itu harus membuat produknya itu berupa kebijakan publik. Tuh, kalau pemerintah tidak membuat kebijakan publik, maka pemerintah tidak berbuat. Itu persoalannya. Ya, ini secara teori ya, nanti aplikasinya bagaimana. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang tadi gubernur konten ya. Nah, sekarang populisme. Sekarang saya masuk ke populisme dan kinerja dan produk. Nah, biasanya pemimpin yang naik karena populisme dan menggunakan sarana demokrasi ketika dia mau naik. Ya, biasanya ya di berbagai belahan dunia begitu. Populisme itu dipakai untuk mencari dukungan publik, untuk menaikkan sang pemimpin ke kekuasaan. Nah, tetapi ya setelah dia berkuasa, tetapi setelah dia berkuasa belum tentu ya apa yang menjadi keinginan publik, tuntutan publik itu dipenuhi. Dia hanya naik aja, naik ke singgasana. Setelah dia naik di singgasana, belum tentu dia memenuhi keinginan dari populisme itu. Nah, ya. Itu biasanya begitu. Maka yang perlu itu adalah pemimpin itu dinaikkan lewat
populisme dan demokratisasi, tetapi kinerjanya itu ini apa namanya punya kemampuan kinerja, sehingga produknya itu memecahkan masalah-masalah publik. Nah, itu misalnya contoh ya sekarang 100 hari misalnya, pendidikan, kesehatan, daya beli, pendidikan, kesehatan, daya beli, infrastruktur, empat tuh yang dirasakan langsung oleh publik. Apakah ada tanda-tanda bahwa kesehatan, pendidikan, atau daya beli atau infrastruktur semakin membaik? Nah, walaupun baru 100 hari ya, tapi paling tidak dia harus punya konsep dulu bagaimana menata kota, membangun desa. Apa itu tagline-nya waktu dia kampanye dulu? Menata kota, membangun desa. Atau bukan apa itu? Pokoknya kota diurus, terus desa ditata. Itu kan kayak PAU ya. PAU kan menata desa. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau pendapat saya, ya itu barangkali ya. Jadi saya hanya ini aja, apa namanya, menstimulus, merangsang lah begitu, menstimulus lah, supaya diskusi kita ini apa namanya hidup. Karena saya tidak punya pretensi bahwa narasumber itu saya satu-satunya. Saya tidak mau kayak begitu kan. Tapi kita semua sebagai narasumber punya pandangan, punya pendapat dan sebagainya. Saya kira begitu Kang Iba ya. Jadi sekali dulu